Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Para pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang masih mempertemukan kita dalam kesempatan kali ini, yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia-Nya. Nikmat yang paling agung berupa iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba yang sedikit, yaitu hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa TV Albina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan kita hidup di muka bumi, di mana kehidupan manusia adalah berbatas dengan waktu. Ada orang yang diberi umur sampai 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 bahkan lebih. Namun seberapapun manusia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur tersebut akan ada akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayatnya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan iman adalah bukan panggilan yang sederhana. Panggilan iman adalah panggilan yang memberikan motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan amal-amal yang saleh, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang dengan imannya, Allah memerintahkan orang untuk bertakwa. Dan wasiat takwa adalah merupakan wasiat yang Allah telah perintahkan dan Allah telah wasiatkan untuk hamba-hamba yang mukmin dalam banyak ayat. Kemudian kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita sebagai manusia ini, jiwa manusia inilah memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah ia siapkan, apa yang telah ia jadikan bekal untuk hari esok. Untuk hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari di mana kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Untuk di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam nikmat karunia-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita segala balasan dari apa yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika itu adalah kebaikan, maka Allah akan balas dengan jannahnya. Jika itu adalah keburukan,
maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan nerakanya. Kaum muslimin pemirsa TV Al-Bina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa adalah merupakan wasiat yang utama. Rasulullah SAW ketika para sahabatnya meminta kepada beliau tentang wasiat, di antara wasiat yang selalu adalah Rasul berikan, di antara sekian banyak wasiatnya adalah wasiat takwa, agar mereka selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad tadi adalah merupakan satu renungan bagi kita sebagai seorang mukmin, bahwa kita waktu demi waktu, hari demi hari, minggu, pekan, bulan, dan seterusnya, ini merupakan yang berjalan dalam kehidupan kita, di mana setiap kehidupan tadi adalah harus kita jadikan peluang untuk kita mendapatkan bekal sebanyak mungkin demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba kita lihat kehidupan kita setiap hari. Apa yang sudah kita lakukan dari mulai pagi hari? Apakah pagi hari sudah kita isi dengan amal-amal saleh? Apakah siang hari sudah kita isi dengan apa yang namanya ibadah kepada Allah? Apakah sore hari yang telah Allah berikan kepada kita hidup sehat sudah kita gunakan dalam hal-hal yang baik? Malam hari yang begitu terus berlangsung setiap harinya, sudahkah kita memperhatikan hal tersebut? Tentu ini menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Kata Allah berikutnya, wattaqullah. Allah tegaskan lagi dengan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah mulai dengan perintah takwa. Setelah Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan bekal kita untuk hari kiamat, Allah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau kita cermati ayat tadi, di akhir Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Apa maknanya? Apa yang Allah ketahui dari apa yang kita lakukan tersebut, sepatutnya kita adalah terdorong. Kenapa? Terdorong untuk beramal. Beramal yang baik. Kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan, Allah menilainya. Allah mencatatnya. Allah membalasnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Seorang mukmin harus berijtihad, harus bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi bekal hidup dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan kita yang masih Allah berikan hidup di muka bumi ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Sementara adalah apa yang telah berlalu dari hari kemarin tidak mungkin berulang. Apa yang di hadapan kita, itulah yang menjadi peluang dan modal kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dari jannahnya. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, Allah berikan kemudahan kepada kita dalam bagaimana kita mengisi waktu kita, menjadikan waktu-waktu yang tersisa dari umur kita untuk kita berbekal diri dengan amal-amal saleh, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan dalam kehidupan akhirat nanti merupakan ridha Allah dengan jannahnya, akan kita dapatkan si Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang mungkin bisa disampaikan dalam kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kulaimat seperti ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.